Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat sebesar 1,27%. Dengan total market cap mencapai di 1,02 triliun US dollars. Yang kita bisa lihat, untuk Bitcoin dia meningkat sebesar 1,2%, di angka 21.400-an. Ini sepertinya Bitcoin ketahan oleh angka 21.500, atau lebih tepatnya tadinya support ya, sekarang sepertinya mulai menjadi resisten di 21.500-an. Lalu untuk Ethereum, dia meningkat sebesar 1,15% saja di angka 1.600-an. Nah, jadi overall cenderung meningkat. Tetapi untuk BTC nih sedikit concerning, apakah 21.500 akan menjadi resisten atau tidak. Dan sebelum kita mulai, seperti biasa gue ingatkan dulu, ini sesi pertama, di mana pembahasan kita akan lebih ke BTC, Ethereum, dan macroeconomics. Ya. Untuk altcoins, kalian bisa tunggu di nanti sore. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke charting, kita lihat dulu economic calendar. Nah, economic calendar ini kita bisa dapatkan di investing.com. Menurut gue ini yang paling enak dan rata-rata orang pakai ini juga. Ya, kalian buka gratis, kalian tinggal masuk ke economic calendar sekali lagi di sini, ya ujung kiri. Nah, udah gitu gue sarankan dipindahkan ke jam kita ya di Indonesia. Ya tergantung di tempat lo. Kalau gue di WIB ya waktu Indonesia Barat, maka gue tambah GMT plus 7. Kalau di Jawa Tengah, kalau di waktu Indonesia Timur atau Tengah ya silakan di adjust masing-masing ya. Nah, jadi untuk tanggal 23 alias besok, paling data yang mungkin kita harus perhatikan ya untuk US adalah di sini ya, di mana ada new home sale. Nah, new home sale ini korelasinya dengan indeks dolar adalah apabila data actual lebih rendah daripada forecast, itu biasanya akan membuat USD lebih melemah ya. Jadi, andaikan ini merah, ini buruk untuk USD, tapi bagus untuk cryptocurrency market. In theory seperti itu ya. Jadi tinggal kita tunggu, ini akan keluar datanya itu besok jam 9 malam ya. Semoga saja lebih rendah daripada forecast ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Untuk besok bisa dibilang quite simple, hanya itu saja. Mungkin kalau kalian pengen lihat yang Eropa, ada beberapa yang penting sebenarnya ya. Seperti Inggris nih. Inggris kita bisa lihat ada 3 data yang cukup penting. Ada composite PMI, manufacturing, sama services. Sebenarnya harusnya sih kita nggak terlalu perhatiin. Tapi karena lagi-lagi kondisi Eropa sekarang sedang buruk nih ya, jadi ada kemungkinan bisa juga hasil buruk ini mempengaruhi US dollars ya. Jadi mungkin kalau lo pengen lihat juga boleh. Ini sekitar jam 4, setengah 4 sore ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk data economic calendarsnya. Dan sekarang kita akan geser ke charting. Dan untuk chartingnya kita bisa lihat ternyata benar ya, BTC sedikit struggling dengan 21.500. Jadi kemarin dia close sedikit di bawah dari struktur 21.532. Dia close di di 21.514. Ya, jadi ada sedikit perbedaan tapi tipis banget ya. Tapi apapun itu masih termasuknya kehitungnya ke reject di sini ya. Nah, jadi harapannya pada hari ini dia bisa melanjutkan momentum ya, volume bisa kembali naik lagi dan daily close di atas dari 21.500-an ya. Kalau sudah seperti itu lebih tenang jujurnya ya. Tetapi kalau dia gagal dan kembali membuat suatu lower low di sini, aduh sedikit kegeser, sorry. Ini geser sedikit. Yes, ya. Andaikan sampai dia, aduh nih kurang naik sedikit. Ya, sekitar sini ya. Nah, andaikan dia sedikit lagi ketahan di sini ya, atau lanjut lagi ke reject dan membuat suatu lower low ya, ke bawah seperti ini. Siap-siap, Bitcoin ada kemungkinan bisa retest lagi 20.000 ya, atau bahkan bisa di bawah 20.000. Ya, jadi hari ini cukup menentukan nih. Apakah Bitcoin akan bisa lagi ke atas atau malah lanjut lagi turun ke bawah ya. Lagi-lagi struktur 21.500-an. Itu untuk short term ya. Untuk short termnya jadi sangat penting untuk kita bisa daily close lagi di atas 21.500. Nah, untuk long termnya sayangnya gagal ya. Untuk weekly close-nya kita bisa lihat jatuh di bawah dari MA 200 weekly dengan cukup dramatis ya. Jadi sayangnya perjuangan selama 3 minggu di sini tidak membuahkan hasil ya. Dia masih ke-reject oleh angka 25.300 yang sudah kita bahas dari beberapa minggu lalu ya. Ke-reject dengan sangat jelas dan lanjut lagi ke bawah. Nah, lagi-lagi PR untuk makronya ya, untuk lebih long termnya adalah Bitcoin harus ya, mau tidak mau harus reclaim lagi MA 200 ya. Jadi mungkin kalau
kondisi seperti ini bisa dibilang cukup ekstrim ya. Sebelum-sebelumnya biasanya volumenya nggak terlalu besar dan candle-candlenya nggak terlalu besar saat di MA 200 weekly. Seperti kita bisa lihat di sini ya. Nah, kalau kita lihat di daerah 2020, 2000 apa 1918 ya, dia cenderung sebenarnya candlenya nggak terlalu besar-besar di daerah sini. Dan bahkan di 2000 berapa nih? 2015 juga ya, saat dia tembus itu candlenya sangat kecil dan sangat sideways di sini. Tetapi berbeda daripada sekarang ya. Jadi lagi-lagi dalam kondisi sekarang bisa dibilang pertama kalinya Bitcoin memiliki volatilitasnya cukup besar di daerah MA 200. Biasanya cenderung sideways. Nah, jadi lagi-lagi PR-nya ya mau tidak mau kita harus taklukkan MA 200. Andaikan gagal terus ya, ini bisa jadi problem. Ya, bisa jadi problem dan mungkin pertama kalinya MA 200 mulai menjadi resisten. Ya, sebelumnya cenderung menjadi support terus, tetapi andaikan kali ini gagal, ada probabilitas dia mulai bisa menjadi resisten yang menyebalkan. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin secara makronya. Dan sekarang kita akan geser ke indeks dolar. Nah, kalau ada orang nanya, Bang, gimana sih Bang cara paling simple nih untuk Bitcoin bisa lanjut lagi bull run? Ini jawabannya, ya. Kalau lu mau bull run, bukan cuma rally-rally tipis seperti di sini ya. Ini kan banyak orang yang komplain, waduh Bang, ini kok cuma rally-nya tipis banget ya. Bukan kayak zaman dulu nih. Zaman dulu di 2020 terbang banget nih Bitcoin ya. Kalau lu mau Bitcoin terbang kayak gini, yang harus lu ya bukan lu lakukan ya, tapi yang harus lu punya adalah indeks dolar yang seperti ini ya. Indeks dolar yang seperti ini yang dia melemah secara sistematis gitu. Di 2020 kenapa melemah? Karena terjadi money printing yang luar biasa besar ya. Di siklus sebelumnya gue lupa kenapa ya. Tapi intinya harus ada satu alasan indeks dolar melemah ya. Kalau dia nggak melemah, sulit untuk Bitcoin bisa bull run yang besar seperti sebelum-sebelumnya ya. Seperti di sini gitu ya. Kita harus punya indeks dolar yang sedang melemah. Nah, sekarang secara TA ya, secara TA ada kemungkinan indeks dolar ini bisa melemah. Kenapa? Karena dia akan sebentar lagi meretest daerah 108,55. Sebelumnya dia ketahan di sini dan koreksi cukup dalam ya. Semoga saja ya, balik lagi kita nggak bisa tahu hasilnya, tapi harapan kita adalah ini menjadi double top ya, dan dia lanjut lagi ke bawah ya, tembus 100 dan bahkan kalau bisa sampai sub 100. Kalau sudah masuk sampai sub 100, apalagi kalau tembus MA 200 daily, ada kemungkinan besar indeks dolar akan mulai masuk ke dalam fase bear market dia ya. Otomatis saat bear market terhadap indeks dolar, ini akan menjadi bull market untuk cryptocurrency market dan juga untuk risk on asset lain seperti saham-saham di Amerika Serikat ya. Nah, kalau kita bisa lihat di sini dengan peningkatannya indeks dolar dalam beberapa hari ke belakang ini juga merusak indeks indeks Nasdaq ya, lalu juga merusak S&P 500 dan juga merusak Dow Jones. Jadi lagi-lagi nggak sendirian ya. Risk on asset semua menderita apabila indeks dolar menguat ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu gambaran makronya ya. Untuk pembahasan detail buy limit dan lain-lain kita akan bahas di belakang ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan buy limit kita, akan ada pesan-pesan dulu dari sponsor kita ya. Dan sebelum kita mulai juga ya, gue ingatkan sekali lagi DCWT ini bukanlah bagi-bagi sinyal dan bukan juga financial advice. Tujuannya untuk edukasi dan membiasakan para subscriber gue untuk lebih mengerti charting. Oke, dan sebelum kita lanjut DCWT kita pada hari ini, ada berita bagus dari OKX, di mana kita bisa mendapatkan mystery box yang nilainya up to 10.000 US dollars ya. Cara kerjanya seperti apa? Mudah. Kita invite teman kita, ada new user login dan kita bisa claim reward kita. Ya, step 1, kita invite teman kita dengan invitation poster kita atau link ya. Dan yang kedua, saat teman kita login ya, hanya login saja di OKX app selama 30 hari setelah registrasi, both lu dan invitee-nya akan mendapatkan mystery box. Nah, apabila teman lu mengcomplete single deposit, ya ini di luar dari yang step kedua ya, lebih dari 50 USD, kalian akan mendapatkan lagi satu mystery box lagi. Ya, jadi ada dua cara nih ya, bisa double. Nah, setelah itu, semua mystery box ini bentuknya ya, hadiahnya ini dalam crypto rewards up to 10.000 US dollars. Rewardnya bisa macam-macam, ada BTC, ETH, OKB dan seterusnya ya. Nah, setelah itu kalian juga bisa mendapatkan lagi surprise mystery box untuk yang kedua, kelima dan ke-10 dan seterusnya. Ya, jadi buat lo yang tertarik dan belum punya akun di OKX, jangan lupa bisa cek link referral kita di bawah. Oke, dan sekarang kita akan ke buy limit untuk Bitcoin ya.
Nah, sebenarnya buy limit pertama untuk Bitcoin ini bukan di sini ya, karena kita jelas masih belum bisa reclaim. Tetapi nih, apabila besok dia berhasil mereclaim 21.500 dan bisa ini menjadikan satu support ya, dia reclaim dan ini menjadi support, dia retest sebagai support, ini bisa kita pertimbangkan untuk menjadi buy limit pertama kita ya. Tapi untuk posisi spot saja. Untuk long, jujurnya belum terlalu bagus di sini ya, karena MA50 sudah terlalu dekat dan 20 juga sudah mulai mengejar ke bawah ya. Jadi sekali lagi untuk long jangan dulu di sini. Untuk spot mungkin bisa pertimbangkan apabila dia reclaim 21.500-an. Jadi itu gue masukinnya ke buy limit 0 ya, bukan 1. Nah, untuk buy limit 1 ya, atau yang pertama kita bisa harus geser ke indeks Bitcoin ya, di mana ada satu struktur di 19.200 ya. Nah, 19.200 ini adalah satu struktur MVP ya, di mana dia berhasil berkali-kali menahan harga Bitcoin secara daily maupun weekly ya, di weekly 4 kali. Nah, jadi ini bisa dibilang major support kita atau support utama kita di bear market kali ini ya, karena ya jelas ini sedang bear market ya. Nah, jadi itu yaitu untuk buy limit kedua. Buy limit ketiga kalian bisa pertimbangkan di 15.600 ya. Nah, 15.600 ini adalah statistik di mana 2 kali sebelumnya pernah terjadi ya, saat Bitcoin drop di bawah dari EMA 200 weekly dan close weekly di bawah dari 200 ya. Dia ada 2 kali drawdown sebesar 30% ya, terjadi di sini ya. Terjadi di 2020 dan juga terjadi di 2015 di sini ya. Nah, jadi itu buy limit ketiga kita. Nah, setelah itu, kalau itu jebol juga gimana Bang? Ada yang nanya ya, karena ya baik lagi sekarang kondisi market sedang tidak jelas maupun dari kripto dan juga macroeconomics ya. Lagi-lagi macroeconomics ini sedang dalam keadaan yang luar biasa ya, volatile ya. Banyak negara-negara yang sudah masuk resesi dan banyak negara-negara yang bahkan sampai kesannya dalam kutip ya, dalam tanda kutip sudah bangkrut gitu ya. Contohnya seperti Sri Lanka seingat gue ya, itu hancur-hancuran banget. Nah, jadi kita bisa lihat ya, kalau sampai ini tembus sebenarnya masih ada struktur sekitar di sini ya, di 12 ribuan atau bahkan bisa juga di sekitar sini 10 ribuan ya. Sebenarnya masih ada, tapi harapan gue sih nggak sampai ke sini, karena kalau sampai ke sini ini pertama kalinya juga Bitcoin sampai koreksinya itu sampai menembus dari all time high sebelumnya ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Lagi-lagi harapan kita adalah the Fed yang mulai pivot ya, karena itu kunci utamanya. Untuk sekarang saat the Fed masih cenderung dovish ya, orang-orang masih cenderung hawkish ya, di mana mereka masih terus-menerus meningkatkan interest rate, orang-orang cenderung takut untuk invest di dunia cryptocurrency. Tapi saat the Fed mulai dovish, di situ mulai terbentuk liquidity. Nah, saat mulai terbentuk liquidity, disitulah orang-orang baru mau berspekulasi di aset-aset yang lebih beresiko ya. Bukan cuma kripto saja, termasuk ke saham-saham juga ya. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Ethereum. Nah, untuk Ethereum beritanya sedikit lebih bagus daripada Bitcoin ya. Kalau Bitcoin kita bisa lihat belum berhasil, nyaris tapi belum berhasil menembus 21.500. Untuk Ethereum ceritanya berbeda ya, dia berhasil sedikit tembus. Jadi struktur dia itu di sekitar berapa nih? Di 1601 ya. Tetapi kemarin, atau tepatnya jam 7 pagi tadi, dia berhasil close daily di atas 1618. Lagi-lagi tipis, tapi di atas dari struktur. Nah, berita bagusnya apa? Berita bagusnya bukan cuma berhasil close di atas, tetapi dia mulai sifatnya seperti support. Ya, mulai berubah seperti support. Di sini ada wick ke bawah, artinya para seller sedikit ke-reject di daerah sini. Ya. Harapannya, ini bisa mantul dan melanjut lagi menjadi support. Ya. Tetapi gini, jujurnya kita harus tetap ngelihat dulu BTC. Andaikan BTC ke-reject dan jebol ke di bawah dari 20.000, otomatis Ethereum akan ikutan ketarik. Tapi kalau pure dari TA Ethereum dan dari demand Ethereum saja, kemungkinan besar Ethereum akan bisa bertahan di sini. Ya, jadi kurang lebih seperti itu kalau untuk secara TA simpelnya ya. Dan sebenarnya kalau kalian mau buy limit di sini, gimana ya? Jujurnya boleh-boleh aja. Tapi gue kasih tahu ini tipis ya. Jadi mungkin boleh buat lu yang ngerasa Ethereum lu kurang ya. Lu pengen beli Ethereum, lu pengen averaging, bolehlah pertimbangkan di 1601. Tapi jangan terlalu besar karena lagi-lagi ini baru saja reclaim dan belum ada retest yang kuat, baru ya sedang berjalan nih sekarang ya.
Kalau misalkan udah sehari 2 hari bertahan dan ini mulai mantul di atas dari sini, ya boleh pertimbangkan untuk buy limit. Untuk ngelong boleh, tapi ya tunggu retest ya. Jadi jangan sekarang lu ngelong ya. Tunggu dulu besok apakah dia berhasil lagi mantul. Kalau dari tes lagi, konfirmasi baru lu ngelong ya dengan target TP antara 2 di MA 20 atau di 1780. Yang kemungkinan besar nanti by the time ini sampai dia udah mau kena 20-nya udah lebih di bawah. Maka dari itu TP di MA 20 akan jadi lebih konservatif dan TP di 1780 menjadi lebih agresif ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum ya. Lagi-lagi seperti yang gue bilang, saat dia mengumpulkan banyak support, akan sampai dia free fall itu masih ada struktur lagi ya. Jadi makanya kenapa satu aset yang membuat higher high dan higher low, possibility dia untuk selamat dari satu crash yang luar biasa adalah lebih besar dibandingkan dengan aset-aset yang ya bisa dibilang secara TA buruk gitu, di awal flat, terus kalau dia flat terus tiba-tiba dapat dump, itu malah bisa nembus struktur dia sebelumnya alias membuat lower low secara makro. Kalau satu aset yang berhasil membuat satu higher high dan higher low, kalau dia crash pun masih ada kesannya banyak bantal di bawahnya ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya, makanya kenapa aset yang higher high dan higher low itu tingkat survive-nya itu bisa lebih aman atau lebih oke dibandingkan dengan aset-aset yang flat ya. Dan untuk posisi short sebenarnya lu bisa pertimbangkan juga, tinggal dibalik logikanya ya. Kalau dia ke reject antara 1780 atau MA20. Lagi-lagi kalau nge-short, gue pribadi lebih menyarankan konfirmasi. Jangan cuma lu gini, wah ini ke atas ini, gue pasang posisi short langsung di 20 ya, atau pasang langsung short di 1780. Karena ada possibility seperti ini, dia bisa langsung jebol aja ya. Kalau lu ngelong di sini kemarin jebol pasti ya, karena dalam sehari langsung ya, candlenya ini gila ya, ini harami seingat gue bentuknya ya, nyaris nggak ada wick sama sekali. Jadi benar-benar pure volume yang menyebalkan sayangnya ke bawah ya. Nah jadi ingat, untuk short dan long atau posisi futures gue sarankan konfirmasi ya. Kalau dia naik, dia ada koreksi dulu, nah retest baru lu buka short. Kalau long sama ya, dia turun, retest baru long ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum. Untuk struktur, ya kita harus lihat pada faktanya sedikit pecah ya di sini. Tetapi untungnya kemarin atau lebih tepatnya jam 7 pagi tadi dia berhasil reclaim. Tinggal pertanyaannya apakah reclaim ini akan cukup kuat atau tidak ya. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.